Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pejuang pendidikan, salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menyelesaikan misi ujian akhir semester mata kuliah teori bilangan. Adapun materi yang akan kami jelaskan adalah kongruensi. Berikut adalah pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi pada kali ini ada 4 subtopik, yaitu definisi, 2 observasi, 3 sifat sederhana, dan yang terakhir sifat-sifat penting. Kita langsung saja ya ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berikut ini adalah definisi kongruensi. Apa itu kongruensi? Nah, sebelum bicara tentang kongruensi, kita harus mempunyai bilangan bulat A, B, dan M. Nah, kita harus mempunyai 3 bilangan, entah A, B, dan M. Dengan M harus lebih besar dari 1. Katakanlah ya, A kongruens B modul M, kita tuliskan sebagai berikut. A kongruens B modul M jika M membagi A dikurangi B. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, apakah 4 kongruen 13 modul 3? Nah, kita cek aja sebagai berikut. Apakah 3 membagi 4 dikurangi 13 sama dengan 3 membagi negatif 9? Ya. Termasuk contoh kongruens. Dan untuk soal yang pertama, benar. Untuk soal yang kedua, apakah 3 kongruens negatif 5? Langsung saja kita cek ya. Apakah 4 membagi 3 ditambah 5 sama dengan 4 membagi 8? Ya, ini juga benar. Untuk soal yang kedua, termasuk kongruens. Dan untuk soal yang terakhir, apakah 18 kongruens 0? Nah, langsung saja kita cek. Apakah 6 membagi 18 dikurangi 0 sama dengan 6 membagi 18. Dan ini juga termasuk kongruens. Dan ini ketiga contoh soal ini adalah termasuk benar semua. Observasi kongruensi dengan sisa pembagian. Diberikan bilangan asli M dan N dengan N lebih besar 1. Misalkan bilangan asli Q dan R memenuhi M sama dengan NQ plus R, di mana M sama dengan NQ plus R adalah algoritma pembagian. Dengan R lebih besar sama dengan 0 atau R lebih kecil dari N, maka M sama dengan NQ plus R bisa kita tulis menjadi NQ sama dengan M in R. Berdasarkan definisi keterbagian, M membagi M dikurangi R. Maka dengan rumus kongruensi kita dapat menghasilkan M kongruen R modulo N. Jadi jika M N bilangan asli dan R bilangan non negatif dengan N lebih besar dari 1 atau R lebih besar sama dengan 0 dan R lebih kecil sama dengan N, dan memenuhi M kongruen N, M kongruen R modulo N, maka R adalah sisa pembagian M oleh N. Sifat sederhana. Menurut lemma 4.2.1, bilangan A, B, C, M adalah bilangan bulat di mana M lebih besar 1. Maka syarat yang pertama, A kongruen A modulo M adalah suatu bilangan pasti kongruen dengan dirinya sendiri karena M membagi 0 atau A dikurangi A. Syarat yang kedua, A kongruen B modulo M bisa kita bolak-balik menjadi B kongruen A modulo M karena M membagi A dikurangi B sama dengan min B dikurangi A, atau M membagi B dikurangi A.
Syarat yang ketiga, A kongruen B modulun M dan B kongruen C modulun M. Maka dipastikan A kongruen C modulun M adalah transitif. A min C sama dengan A min B plus B min C. Maka M bagi A min C. Poin yang keempat, yakni sifat-sifat penting. Di sini kami memiliki teorema yang kedua, yakni misalkan kita memiliki dua buah kongruensi, katakanlah A1 kongruensi A2 modulo M dan B1 kongruensi B2 modulo M, maka kita peroleh yang pertama A1 plus minus B1 kongruensi A2 plus minus B2 modulo M. Dalam artian, jika sebelah kiri dijumlahkan, maka di sebelah kanan juga harus dijumlahkan. Begitu pula jika di sebelah kiri dikurangi, maka di sebelah kanan juga harus dikurangi. Kemudian yang kedua, A1 dikali B1 kongruensi A2 dikali B2 modulo M. Maksudnya, jika di sebelah kiri dikalikan, maka di sebelah kanan juga harus dikalikan. Jadi, jika dijumlahkan, ya harus dijumlahkan, dan jika dikurangi, harus dikurangi. Kemudian, jika dikali, harus dikali. Kemudian yang ketiga, A pangkat N1 kongruensi A pangkat N2 modulo M. Dalam hal ini, jika di sebelah kiri dipangkatkan, maka di sebelah kanan juga harus dipangkatkan. Jadi intinya, kongruensi ini sama seperti halnya dengan sama dengan. Kemudian yang terakhir, di sini kami memiliki dua buah soal. Yang pertama, tentukan sisa pembagian 20 pangkat 19 oleh 7. Untuk menjawab contoh soal ini, kita harus mencari nilai R-nya. Kita ingat bahwa untuk mencari sisa pembagian harus memiliki nilai R, di mana nilai R tidak boleh negatif dan haruslah kurang dari 7. Jadi, dapat kita tuliskan 21 dikurangi 1 pangkat 19 kongruensi negatif 1 pangkat 19. Negatif 1 pangkat 19 sama dengan 0, maka negatif 1 pangkat 19 kongruensi negatif 1. Karena nilai R harus positif, maka negatif 1 kongruensi dengan 6. Sehingga sisa pembagian 20 pangkat 19 oleh 7 adalah 6 modulo 7. Selanjutnya, contoh yang kedua, yaitu tentukan sisa pembagian 201 pangkat 9 oleh 11. Sama seperti contoh yang pertama, untuk menentukan sisa pembagian, kita harus mencari nilai R. Di sini, pembagian 11. Kita ingat, sisa pembagian 11 adalah jumlah selang-selingnya. Jadi, dapat kita tuliskan 20 dikurangi 20 dikurangi 0 ditambah 1 pangkat 9 kongruen dengan 3 pangkat 9. 3 pangkat 9 kongruensi 3 pangkat 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 pangkat 3 kongruensi dengan 27. 27
kongruensi dengan 5 pangkat 3. Kemudian 5 pangkat 3 kongruensi dengan 125, dan 125 dapat dituliskan dengan 4. Jadi, sisa pembagian 201 pangkat 9 oleh 11 adalah 4 modulo 11.